Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang Kafta dan Kafta DR. Latar belakang berdirinya Kafta dilatar belakangi oleh keinginan menciptakan zona perdagangan bebas di Amerika Tengah. Perjanjian ini menghapuskan pajak impor terhadap produk-produk yang diperdagangkan antara Amerika Serikat dan negara-negara di Amerika Tengah. Kafta mulai diberlakukan pada 1 Januari 2010. Kafta merupakan perjanjian perdagangan bebas yang disetujui oleh Amerika Serikat beserta negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua dalam kurun waktu 2003 sampai 2004. Dampak positif Kafta di Indonesia. Yang pertama, dengan diberlakukannya Kafta bisa diprediksikan bahwa sejumlah produk barang dan jasa buatan Indonesia lebih mudah memasuki pasaran domestik Cina. Produk-produk hasil perkebunan seperti kakao, minyak kelapa sawit, dan lain-lain misalnya akan lebih mudah diterima dan dibeli konsumen Cina sebab lebih kompetitif. Yang kedua, bisa dijadikan motivasi Indonesia untuk lebih membangun masyarakat yang lebih produktif dan kreatif serta mandiri secara ekonomi. Dampak negatifnya bagi Indonesia, yang pertama, meningkatkannya PKH dan pengangguran. Yang kedua, Kafta akan mematikan banyak industri Indonesia. Hal ini menyebabkan melonjaknya ketiadaan lapangan usaha di kalangan rakyat jelata. Yang ketiga, mematikan pedagang kecil dan UKM atau usaha kecil menengah. Yang keempat, Kafta membuat ketergantungan Indonesia kepada Cina yang sangat besar. 5. Melemahnya industri manufaktur nasional. Kafta DR atau The Communitary Republic Central America Free Trade Agreement atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah Republik Dominika adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Tengah yang terdiri dari negara Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua yang disetujui antara tahun 2003 dan 2004. Daftar Kafta DR merupakan perjanjian pertama mengenai perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan sekelompok kecil negara-negara berkembang. Ini dibuat dengan tujuan menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih baik dengan membuka pasar. Hampir semua produk ekspor Amerika Tengah ke Amerika Serikat telah bebas dari sejak Caribbean Basin Initiative pertama kali diberlakukan pada tahun 1984. Ada banyak ketentuan dalam Kafta DR yang penting diantaranya sebagai berikut. Perdagangan jasa lintas batas. Setiap negara anggota harus memperlakukan penyediaan jasa dan negara anggota secara merata dengan menyediakan jasa dalam negerinya sendiri. Perusahaan tersebut diwajibkan membuat kantor layanan negara tujuan agar bisa melakukan aktivitas bisnis jasa lintas batas. Jasa yang keuangan. Kafta DR melarang batasan kuantitatif tertentu atas akses pasar lembaga keuangan negara anggota. Investasi. Kafta DR melindungi negara anggota terhadap praktik diskriminasi atau praktik tidak adil serta mereka berupaya berinvestasi di negara lain. Seperti Kafta DR melarang perlakuan istimewa terhadap investor dalam negeri. Kafta DR membebaskan transfer dana yang terkait investing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.